Adung kilonya taruh di malam Bamdut. Kilo lebih katanya tuh. Kampung Berembang tanyo di Lembar Tuno. Makasih ya Mas. Nah itu masalahnya yang saya Lah nanti tangguhnya tenang lu bantu kemana udah. Jadi agak tegal juga. Yang tanyo di Aceh. Hai dasar tôi đấy chứ làm được được nè dasar tôi 25 được được. Mantap mana je bapak kau dosa. Alun dia lurindang tetangga tanya bang. Betul ya tu. Tetangga tanyo di Lambar Tuno. Ya nadung tol jalan tol tinggi bandanya tanya dong. Tak boleh tu. Jadi nyoba meroti temani dengan jalan tol jangan je temani war mana. Luar tanah alhamdulillah. Yang kat penai apa kena rendah. Belah dia kat rajuk panen. Belah dia kat rajuk panen. Indah juga Aceh ni. Jelas abangku. Aceh sangat indah ya. ya bisa jadi. Lagi luar negara rajuk. Yang di dalam batu ketep masak masmek saja tep-tep antara China. Tahan drone Hina cukup 2 bang 5 hektar sang. Ya 5 hektar tu alhamdulillah ya. Subuh jam berapa di sana? Subuh nak jaga duduk bawa gedung. Kita itu harus fokus di dunia nyata ya. Belading Kita nggak kayaknya boleh belum fokus belading di- kan kau Iya, kerja kau mendung. nggak boleh fokus Menyotan di dunia kerudung yang bang duduk. Barisan jagungnya kau lurus. Jarak tanam berapa senti? Jarak tanam kita 80 senti. Ada yang 70 20 senti. Jarak legonya 30 atau 40 senti. Kau kena anak main aku kau kadang-kadang tinggal itu. Bikin yang benar-benar ada tujuannya Mami. Mana jaga tanya mas mereka. Aceh itu mayoritas Islam yang betul lah. Mami. Siapa tahu Biar aku ikat padung sampai pakai bang belasan juta banyak orang kerja mendung. aku bisa dapat job order dari mana? Enggak malam-malam di sana Aceh. Bentar ya Mami. Malam Aceh jam berapa malam? Aceh masih siang. Pada siang karena sepuluh dari karena kadang grade dari tanya. Sepi apa lagi bang? Bodoh. Dari mana ya Pak? Enggak menghubunginya di nomor ini aja Pak, ada di nomor lain. Sekarang Bapak atas nama siapa, jam berapa, nanti aku bikinkan booking buat hari Senin kan? Tapi nggak bisa kalau jam 7 Pak, kita bukanya jam 8. Boleh ya? Jam 8, ya benar. Nggak apa-apa, tulis nama di WA aja, nanti aku bikinkan booking, besok dia bisa datang langsung. Atas nama. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Ya. Pak di WA aja ya, takut lupa ngomong Emily. Boleh, boleh. Iya, oke, makasih ya Pak. Ya. Ketua. Ketua, hari-hari kok kayak semakin gak bersemangat ya? Kalau
menolak kenaikan gaji sebesar 18% yang telah disetujui Dewan Kota New York. Langkah ini diambil politikus Partai Demokrat tersebut di tengah komitmennya untuk memangkas pengeluaran pemerintah yang dinilai berlebihan. Mamdani mengonfirmasi penolakannya secara langsung dalam konferensi pers pada Kamis 16 Juli 2026. Ia menegaskan tidak pernah mendengar keluhan dari warga New York yang menganggap gaji wali kota terlalu kecil. Karena itulah ia memilih tidak menerima kenaikan gaji tersebut. Seperti diketahui, Dewan Kota New York telah meloloskan rancangan kenaikan gaji bagi anggota Dewan, wali kota, serta pejabat tinggi lainnya melalui pemungutan suara. Saat ini gaji yang diterima Zohran Mamdani sebesar 258.750 US dollar atau setara 4,6 miliar rupiah per tahun. Dengan kenaikan gaji sebesar 18,2% atau sekitar 842 juta rupiah, maka harusnya Mamdani mendapatkan gaji total 305.800 US dollar atau sekitar 5,4 miliar rupiah per tahunnya. And then I had a second question. If the city council passes this pay raise bill, I know you said you won't accept. I will not accept the pay raise. Can you just elaborate on why? I haven't knocked on anyone's door in New York City, and they've said their concern is that the mayor makes too little. So that's not my concern. Thank you. Like, it won't be mine. If it was mine, then that would mean I would accept it. It's not the one here. I think to go to the pockets of those who are struggling in the city. Thank you so much. Iran mengecam serangan yang dilancarkan Ukraina terhadap dua kapal kargo militer Iran di Laut Kaspia pada Sabtu 25 Juli. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa serangan Kiev tersebut menewaskan seorang pelaut dan melukai satu awak kapal. Teheran juga mengecam serangan ini sebagai tindakan agresi dan menuduh Kiev berupaya memperluas perang Ukraina dengan menyerang negara-negara di Timur Tengah. Iran juga berjanji akan menjaga kepentingan dan keamanan nasionalnya serta tidak segan melakukan pembalasan. Seperti diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah melaporkan serangan besar yang dilancarkan Kiev pada Sabtu 25 Juli. Serangan jarak jauh ini disuruh menghantam kapal perang Rusia dan dua kapal kargo militer Iran. Situasi ini dinilai menandai konflik yang semakin meluas dan saling berkaitan antara perang Ukraina dan konflik Iran. Dinas Keamanan Ukraina menyebut dua kapal kargo ini sebagai Olga 2 dan juga Bekin. Dan Ukraina juga dilaporkan menyerang anjungan minyak Vilanoksky milik Lukoil Rusia di Laut Kaspia. Serangan Ukraina terhadap kapal kargo militer Iran ini terjadi tak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Rusia telah menegaskan tidak akan menjual senjata pada Iran. Meski Trump meyakini pernyataan Presiden Rusia ini, laporan terbaru dari sumber intelijen AS justru menyebut serangan pesawat dan awak Iran terhadap sejumlah fasilitas CIA di kawasan. Sing ulon ya lurus. Sing ulon. Sing ulon terus. Arah tangan. Dapat tetap. Sing ulon.
Karis, CP Mbak Iris. Karis. Kau hidup. Ayo mas, buat hidup. Karis. Tolong ya. Gak tolong lo. Malah kayak apa sih? Apa? Ujungnya ini gak enak ini. Jalan tolong ujung-ujung gak enak. Ujung-ujungnya. Udah bukan. Kantor dulu mas. Ayo mas. Kantor. Sopo gede Mbak E. Pulang cuti tapi bapak tidak mengamannya anaknya itu. Pulang cuti dokumen tapi izin ke orang. Itu baru anak mulai. Jadi tonton. Udah separuh lah yuk. Biar. Kamu cepet kecil ya. Bagas, halo Bagas. April. Kalau masih tol, masa apa? Jauh enggak, berangkat gitu enggak ya, berangkat gitu. Memang kamu orang mana? Selagi masih di Indonesia mah deket ya. Berangkat gitu Banten ya. Pokoknya lokasinya di Raya Angkringan itu dekat awal-awal berangkat, sampingnya si motor dulu ya, depan Jawa Tengah. Oh iya, gak apa-apa, nanti kalau kapan-kapan terangkat pokoknya informatif ya ke Jalan Lawan mending ngomong gitu lagi. Ceplok nggak tegurannya kak? Elang, babakan sendiri. Mbak, tolong pencet tuh ya mbak, pencet mbak. Yang sama, bentuknya sama. Oh yang sama. Oh. Mbak, stiker. Oh ini ya. Oke, makasih. Ini chili oil. Tahunya mentolnya campur oil langsung.
ekonomi jahat banget ya, Bu. Kalau kita dulu 10.000 bisa beli jajanan apa aja yang kita mau, sekarang 10.000 beli mie ayam aja masih kurang. Bukan bermaksud menyalahkan takdir. Emangnya nikah sama aki-aki ya? Ya, maksud aku aki-aki. Pura-pura bodoh itu senang karena bisa ngeliat Kamu diem di sini mau nggak? Ya, kita kasih gratis tiap hari ya. Tinggal duduk aja wes di situ piye. Biasanya kan saya paling bosan kan menunggu ya. Ini mbak sebuah sampean ini mbak. Lama tapi deh, bendino jalur di beres kan? Ini mah bukunya si air. Udah tahu nih mentongnya udah. Iya. Hari ini tak potong nang bisa nomor ekol. Ekol base ya, Pak. Apa murah? Mentong. Kak, Mbak ini punya Mbak Esen batik. Yang kue lele ya, Mbak ya? Ini ngomong berapa? Persiapan diserang dulu 50 porsi 52 porsi bakso kecil masih ready full. Yang mau bawa rombongan sampai tadi kan bisa ya. Makasih ya Kak ya. Nyam-nyam nih, kalau Via. Selamat pagi. Oh ya. Tahu gelaran. Hilang nggak ada uangnya.
aktif. Oh, keren banget gue. Oh, nanti ani. Oh iya no. Dùng cái khăn lá với cái đấy rồi đó. Anh cái cuốn này thì dùng cái cuốn này. Đủ nó thao nhé. Cái này. Còn anh biết gì vậy? Con làm gì đó? Siang buat aku sama nenek aja. Jam 1 siang itu udah tidur siang sampai jam 5 sore, tau gak ya? Jam 5 sore aku ngejut nenek sebentar 30 menit. Setelah itu aku masak buat makan malam kayak gini. Setelah makan malam selesai aku nyuci piring langsung tidur lagi sampai besok pagi. Betapa ringannya pekerjaanku. Kalau kalian pengen tahu, dan gajiku juga lumayan di sini. Semua ditanggung majikan. Dari sarapan itu ada susu, telur, yogurt, roti, buah. Itu nggak pernah telat ya. Itu semua dibeliin. Iya, sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Ngapain aku ngomong bohong? Aku kasih amalan nih gitu ya buat kalian, biar kalian itu bisa apa ya? Bisa merubah hidup kalian. Kalian tuh harus percaya. Ringoba hadir. Halo, harus percaya ya sama namanya the power of doa. Karena aku udah ngalami sendiri betapa sulitnya. Kamu tahu gak, aku di Indonesia ya, pengen beli motor aja nggak kesampean. Aku di Taiwan ya, aku bisa beli motor buat adikku sekolah ya, buat anakku bisa beli motor cash dari dealer. Coba itu kalau nggak tanpa campur tangan Allah itu nggak mungkin, guys. Aku di Indonesia mau beli HP harga 2 juta itu harus nyicil. Kalian kalau pengen tahu harus nyicil sebulan 200, aku nyetorin sebulan 170. Di sini harga 10 juta HP aku bisa beli cash. Coba ya, kalau kalian nggak percaya terserah kalian. Tolong beri aku amalannya dong. Tadi aku udah jelasin loh dari semuanya, dari pertama sampai akhir. Alhamdulillah sama Ci kayak aku juga gitu di sini malah kayak numpang hidup. Iya, alhamdulillah. Moga-moga nanti majikan Upi baik kayak Mbak, amin. Harus percaya, Bes. Kalian harus percaya dan kalian harus bener-bener mengamalin ya. Kalian kalau mau belajar puasa Daud ya, harus belajar puasa. Kalian kalau punya hutang puasa, kalau aku lebaran 2 hari, 3 hari itu aja ya, langsung aku bayar. Misal aku punya hutang puasa Ramadan itu ya, lebaran 3 hari gitu ya, langsung aku bayar puasa, aku hutang berapa. Habis itu kalau kalian belum terbiasa buat puasa Daud, itu kalian bisa latihan puasa Senin Kamis dulu ya. Nanti kalau puasa Senin Kamis kalian udah merasa oke lah, kayak udah kuat gitu ya, boleh kalian bisa puasa Daud. Dan kamu tahu nggak? Dan beruntungnya aku di sini, majikanku itu super duper ngerti sama aku. Aku tuh sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Sampai dia nanya sama aku, katanya sampai kapan kamu puasa kayak gini, nanti kamu sakit katanya gitu. Ya enggak lah bos, aku bilang, aku selalu ngomong sama bosku,
aku ini pai-pai. Pai-pai itu berarti ibadah, dan kamu harus mengerti ini ibadah agama saya. Jadi kamu harus, jadi majikanku sekarang nggak pernah komplain, maksudnya dia ngerti kalau udah paham kalau setiap ada tamu datang acara di sini, katanya Anti tuh pai-pai, katanya hari ini biasa cia, katanya aku tuh ibadah, jadi Anti tuh hari ini nggak boleh makan. Terus kata majikanku, minum pun boleh nggak boleh, minum juga nggak boleh, kayak gitu. Oh, jadi ya udahlah katanya gitu. Jadi mereka, bahkan aku sholat ya, dia juga nggak pernah mempermasalahkan. Bahkan kalian tau nggak, aku libur itu dikasih Sabtu Minggu. Aku libur berangkat hari Sabtu pagi, pulang itu malam Senin jam 9 malam. Majikanku tuh nggak pernah komplain, alhamdulillah. Tapi susah cari yang kayak gini. Pengen banget puasa tapi kerjaannya job drama, tiap hari emosi, ya belajar dulu. Senin Kemis puasa Daud itu Kak, 1 tahun puasa 1 hari enggak diselang-seling. 1 tahun 1 hari, iya bener. Upi biasa puasa Senin Kemis, halo. Puasa Daud itu gimana? Baru gabung, baru follow, karena scroll TikTok boleh minta rekaman penjelasannya ulang. Nanti aku bikin aja VT ya, kalian bisa follow akun aku, nanti kalian bisa cek VT aku terbaru, nanti aku bikin penjelasan apa yang aku baca, yang aku amalin dari pertama sampai akhir ya. Soalnya kalau harus ngulang-ngulang ngomong, terus aku tadi udah ngomong, nonton juga udah banyak ya dari awal sampai akhir itu. Kok tiba-tiba nongol, ini siapa ini ya, Firza, gaji berapa? Gaji pokok di Taiwan itu 10 juta, itu nggak termasuk sama hari Minggu. Kalau hari Minggu itu dihitungnya lembur. Jadi kalau kalian ambil hari Minggunya ada 5, berarti kamu lemburnya 5 hari. Kaliin aja sekitar 330.000 dikali 5. Kalau hari Minggunya ada 4, berarti lemburnya 4 kali. Kalau kamu ada libur sehari gitu ya, berarti lembur kamu 3 hari. Seperti itu. Liburnya kemana? 2 hari. Aku ke Taipei. Aku kan tinggalnya di Ciayi. Aku punya adikku ada di Taipei tinggalnya. Jadi aku selalu nginep ke sana karena jauh. Jadi majikanku tuh ngerti. Iya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah subuh. Kalian bisa ambil yang 6 rakaat ya. Itu lebih jos. Kayak apa sih? Kayak doanya lebih cepat dikabulkan. Banyak nggak ditundanya kayak gitu. Aku udah follow, terima kasih. Potongan berapa Kak pas awal? Aku nggak ada potongan, soalnya aku bayar 30 juta dari Indonesia, aku langsung bayar 30 juta ya di PT. Jadi sampai di Taiwan aku langsung gaji full. Ntar kalau dapat laki-laki gajinya 2 juta, apa? Kalian itu harus percaya sama the power of doa. Nanti kalian bisa ngerasain sendiri. Kalau dapat laki-laki gaji 2 juta, kayak gitu kayaknya. Maksudnya, iku buat Sao Manila apa yuk? Iya, Sao Manila Taiwan. Novi, halo. Kalau kalian udah ngerasain sendiri khasiatnya dari puasa Daud sama sholat doa-doa yang aku share tadi ya, nanti kalian bisa ngomong sendiri, oh bener ya kata Mbak Novi, kayak gitu. Kalau kalian nggak percaya, ini kayaknya udah kurang bagus ini guys. Cobain yang ini ya. Tapi kalau ini nggak enak juga, aku ambil yang baru. Pokoknya kalian tuh harus yang kerja di Taiwan ya, gaji kalian besar. Jangan sampai ninggalin sholat biar rezekinya tuh berkah, barokah, nyantel gitu loh. Duitnya itu nggak hambur-hambur. Kalau uang panas itu ya biasanya itu duitnya nggak berkah, cepet habis. Ini namanya Huang Qingguo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini siapa? Udah, nenekku udah tak kasih. Aku di Taiwan dari tahun 2022. Nenekku udah tak kasih, Bes. Nggak tahu paling berapa ya, 6 rial. Tapi kalau kalian udah hidupnya susah, utangnya banyak, tapi makin jauh sama Allah, ya udah. Apalagi
kalian itu dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Ini buah Wang Qing Guo atau golden fruit bahasa Inggrisnya, atau buah emas. Ini buah buat persembahan para dewa ya, harganya mahal. Alhamdulillah banyak berubah. Siapa banyak berubah? Emang kamu siapa sih? Firza temanku yang kerja. Aku dulu kayaknya punya teman namanya Firza ya, teman kerja di pabrik udang. Iya, aku udah biasa sholat malam dari dulu, dari di Indonesia. Iya, kamu yang orang Talang Padang itu bukan sih, yang temannya Leni, saudaranya Leni? Kamu kok masih ingat sama aku loh, Firza? Ya Allah, tolonglah aku. Kamu gimana kabar? Udah nikah belum? Udah punya anak belum? Ini kalau di Indonesia bisa dibilang sawo Manila, tapi beda. Di Indonesia namanya golden fruit. Kalau sawo Manila itu warnanya hijau, ini warnanya kuning keemasan gitu ya, guys. Ternyata ini alasan rasanya juga beda. Kayak lembut, manis, tanpa sebab. Bapak Ibu mungkin pernah melihat live-nya tiba-tiba nongol kayak kenal. Ya Allah, udah berapa abad kita nggak kontekan ya, Firza? Bapak agar tidak disepelekan sama ibu negaranya. Ini namanya pinang. Berapa abad? Ya, pinang muda yang sudah dalam bentuk Pokoknya ya, buat teman-teman aku kasih saran ya, kalau yang hidupnya susah, banyak utang, banyak masalah, kalian amalin yang tadi aku kasih tahu ya. Aku tuh kalau gabut malam-malam, aku tuh banyak loh guys follow ustadz yang ada di TikTok itu banyak kayak pencerahan. Terus aku kemarin dapat ilmu baru dari ustadz siapa ya, yang orangnya ganteng yang di TikTok itu loh, termanis, siapa namanya. Dia itu ngomong, katanya kalau kita terlalu banyak dosa yang kita lakuin, terus sholat kita itu kayak hambar gitu loh, kayak nggak menikmati kenikmatan sholat itu, kayak sholat pikirannya di mana, kayak gitu, ngerti nggak? Itu biasanya itu kita tuh banyak dosa yang kita lakuin ya. Nanti aku bikin video aja kak, nanti kakak bisa lihat di video aku terbaru, nanti aku bikin video, nanti bisa lihat di ini, aku share ya apa yang aku baca. Dan dengan cara apa biar kayak terhapus dosa-dosa kita, biar sholat kita menjadi khusyuk lagi kayak gitu ya, dengan cara kita itu setiap malam mau tidur itu perbanyak baca istighfar kayak gitu ya. Jadi itu bisa buat ladang pahala, karena di zaman yang penuh kemaksiatan, kayak penuh kepalsuan ini sekarang ini ya, banyak orang yang menjauh sama Allah ya. Jadi kalian itu kayak harus lebih banyak baca istighfar setiap malam, itu bisa buat kumpulan pahala kalian, buat tabungan pahala kalian, cuma istighfar aja loh. Terus kalian juga harus banyak bersedekah ya, walaupun sekarang ekonomi lagi nggak baik-baik aja, nggak ketang sehari 2.000, 5.000 gitu ya. Jadi sedekah juga nggak harus uang. Ketemu sama orang senyum, jangan banyakin merengut. Kenapa harus merengut? Aku nggak suka banget lihat orang yang suka merengut. Cukup senyum udah jadi pahala, bener nggak? Sesimpel itu bisa buat pahala. Jadi kalau ketemu orang senyum, nggak kenal ketemu orang senyum kayak gitu, udah kayak gitu loh. Ramah-ramah dikit, jadi orang hidup cuma sekali loh. Jadi jangan kayak terlalu judes gitu jadi orang. Ngapain sih? Aku heran sama orang-orang yang kayak gitu. Nanti aku bikin VT ya. Aku nanti bikin VT di VT terbaru aku, amalan apa aja yang aku baca selain puasa Daud. Puasa Daud hari ini juga aku puasa Daud. Besok aku nggak puasa. Kita buka lagi yang baru ya guys, soalnya yang tadi itu nggak bagus. Ini yang baru mundur dari pohon udah kemarin, jadi kita wow. Aku sering ngasih tahu ke kakakku juga ya, kakak kandungku, kamu itu kalau hidupnya susah, banyak cobaan, kataku janganlah ninggalin sholat 5 waktu, terutama sholat itu adalah yang agama. Sholat itu adalah tali
hubungan kalian sama Allah. Kalau kamu udah ninggalin sholat, itu tali hubungan kalian tuh udah putus. Jadi kayak apa ya, Allah itu kayak nggak peduli lagi sama kamu kayak gitu. Kalau kalian aja nggak pernah peduli gitu buat menjalani sholat. Sholat itu kan hukumnya wajib. Itu adalah sholat itu wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan itu kamu dapat dosa. Kak, aku pernah puasa Daud tapi cobaannya kok berat ya. Ya harus lebih ikhlas gitu. Terus diiringi banyak zikir, banyak sodako. Ini buah apa? Ini namanya buah Huang Chin Guo. Harus diiringi banyak doa, banyak zikir. Makasih Kak mawarnya. Banyak sedekah. Sedekah itu nggak harus pengen dilihat banyak orang, Bes. Sedekah itu terutama paling dekat itu harus kita kasih ke kedua orang tua, adik, kakak, saudara gitu ya. Kalau misal semuanya sudah kayak oke lah gitu ya, kita boleh kasih ke orang lain gitu, ke masjid. Aku suka ngasihnya ke masjid. Aku terutama orang tua. Makasih ya Kak udah lewat. Iya, sama-sama kasih juga udah follow. Salam kenal buat semuanya. Pokoknya aku selalu pesen buat teman-teman semuanya. Di zaman yang udah kamu tahu sendiri, zaman sekarang itu kayak gimana. Zamannya itu benar-benar hancur. Dunia ya Allah, kalian bisa tahu lah sekarang tuh zaman tuh kayak gimana ya. Mereka itu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kita itu harus imbang, Bes. Hidup kalian tuh harus pikirkan nih. Tak kasih tahu buat kalian semua ya. Hidup itu cuma sekali. Masa muda pun gak akan terulang lagi, ya kan? Dan aku kasih tahu ke kalian semua, 80 orang yang sedang melihat live aku. Kalian itu harus pikirkan. Kemarin itu malam, bener gak? Kemarin itu malam. Sekarang ini udah malam lagi. Jadi kalian harus pikirkan, waktu itu bener-bener cepet banget berputar. Kayaknya kemarin baru lulus sekolah. Sekarang udah tua aja, udah punya anak, udah berapa tahun lewat. Kayaknya kemarin Agustusan itu baru kemarin ya. Bulan depan udah Agustus lagi, bener nggak? Waktu itu cepat banget berputar. Jadi kalian jangan pernah sia-siakan. Kemarin malam, sekarang udah malam. Harusnya kamu sudah menjalankan sholat 5 waktu, ya kan? Tapi kalian benar-benar menyekip sholat 5 waktu itu dengan sengaja. Padahal sholat itu nggak sampai 5 menit ya. Kalau kalian nggak menyekip sholat itu, kalian udah dapat tabungan buat di akhirat. Kita jodoh, rezeki, maut semuanya nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa berusaha berdoa. Setidaknya kalian itu udah miskin ya, nggak punya tabungan duit, tapi punya tabungan buat di akhirat. Aku nggak minta, bukan buat diriku, buat diri kalian sendiri. Kita semuanya akan mati, akan kembali ke Allah sendiri, nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin kita apa? Yaitu amal ibadah kayak gitu. Aku bukan orang baik, aku juga bukan ustazah, tapi aku sering dengerin ceramah, aku sering ngaji dulu, aku pernah ngaji di pondok juga. Ojo cuma jasa tetok sing sholat. Ya kita sebagai manusia itu berusaha ya. Pakai hijab itu wajib. Iya, pakai hijab itu wajib memang. Tapi aku sekarang itu lagi bekerja di luar negeri nih. Dan aku belum sekarang aku berhijab. Insya Allah nanti aku pasti akan berhijab. Tapi pelan-pelan nggak sekarang. Yang penting aku nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Aku tahu kalau berhijab itu wajib. Aku tahu. Aku pasti itu dipermasalahkan, aku tahu. Cuman aku juga sadar di sini aku juga bekerja. Dan aku dari hati kecilku, aku belum siap buat sekarang ini untuk berhijab. Nanti insya Allah kalau aku udah pulang ke Indonesia, insya Allah aku bakal berhijab. Karena
kita itu ya yang aku bilang tadi, jodoh, maut, rezeki itu nggak ada yang tahu. Jadi kalian tuh jangan pernah menyia-nyiakan waktu, kesempatan, karena kesempatan itu sangat mahal harganya. 1 tahun berlalu itu begitu cepat. Kalau misal kalian 1 tahun itu kalian menjalankan sholat 5 waktu ya, kalian udah ada tabungan, gak ketang sedikit buat di akhirat. Kalian bisa lihat ya, gaji kalian gede kerja di luar negeri, tapi kalian gak pernah namanya sholat, maksiat terus, tapi gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah sodako, ya kan? Kamu kerja 5 tahun, tabungan kalian udah banyak, jreng, tiba-tiba kamu meninggal dunia di Taiwan, contohnya udah banyak, di luar negeri, di Hong Kong, di Malaysia dan lain sebagainya. Tiba-tiba mati, pulang dianterin cuman raganya kita. Uangnya mau buat apa? Gak ada tabungan, gak ada tabungan amal ibadah. SMA itu apa sih? Aku gak tahu. Ya nggak apa-apa, kalian bisa ngomongin aku insya Allah pakai jilbab, masa cuma insya Allah? Ya pastilah, pasti, tapi nggak sekarang. Nggak perlu dikasih tahu, Bes, aku udah tahu kalau berhijab itu wajib bagi seorang muslimah yang beragama Islam. Tapi nggak sekarang, Bes. Karena aku bukan LPKS dia aja. Mirip mungkin ya. Di sini jangan bahas masalah hijab ya, Bes. Aku di sini bahas masalah ilmu agama gitu kan ya, amalan-amalan. Kalau kalian mau mengamalkan silakan. Kalau enggak juga silakan, itu hak kalian. Jadi jangan menghakimi aku. Karena aku ngomong kayak gini, aku nggak berhijab. Dan kalian tuh harus tahu ya. Pernah dengar nggak orang dapat hidayah, dia mau sholat setelah mendengarkan kata-kata dari seorang pelacur, dari seorang yang bertato, ya, dari seorang yang bukan orang baik-baik. Belum tentu kalian habis nonton pengajian, datang ke pengajian, dengar ustadz ngomong ceramah ini itu, kalian langsung sadar, terbuka pintu hidayah. Itu nggak tentu, guys. Gak semua. Gak semuanya tuh seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang enggak. Apa yang Lampung? Jadi jangan pernah menghakimi seseorang karena hijab. Maafnya ngomong ya, bukannya aku ngejelekin orang ya. Banyak orang yang berhijab itu yang kelakuannya nggak baik, itu juga banyak. Tapi banyak orang yang nggak berhijab yang kelakuannya baik, itu juga banyak. Jadi jangan mempermasalahkan hijab. Ya aku tahu kalau hijab itu wajib buat semua orang muslim. Jadi jangan satu kata ya, jangan pernah menyalahkan hijab seseorang kayak gitu. Iya, ya aku kadang heran aja sama orang-orang kayak gitu loh. Nanti kalau dikasih tahu nanti kalian kaget. Aku dulu sebelum kerja di luar negeri, aku di Indonesia itu berhijab dan aku juga pondokan. Aku selalu pakainya tuh gamis, rok, nggak pernah pakai celana. Jilbab juga selalu yang menutup dada depan, dada belakang, semuanya pokoknya muter. Dada kanan kiri depan belakang semuanya tertutup, dan hijabku tuh semuanya hijab yang langsungan kayak gini. Dan aku nggak main sosial media. Facebook, TikTok dan lain sebagainya pun enggak, sama sekali tidak main sosial media. Dulu aku seperti itu, Bes. Kalau kalian ingin tahu. Karena dulu aku punya suami. Aku bener-bener taat sama suamiku. Karena suamiku juga dulu keluaran dari pondok gitu ya. Jadi suamiku mau aku nggak boleh main sosial media. Sumpah demi Allah, aku nggak pernah main sosial media. Aku nggak pernah, HP pun ya nggak ada kartunya. HP-nya yang dibawa suamiku, pokoknya barengan sama aku. Tapi karena ya mungkin aku nggak berjodoh sama suamiku, terus akhirnya pisah. Terus aku berangkatlah ke luar negeri kerja. Tapi alhamdulillah aku di sini kerja bener kok. Aku nggak pernah macem-macem. Dan aku kerja di Taiwan dari tahun 2022, aku nggak pernah pacaran.
Aku fokus cari duit di Taiwan sampai sekarang. Aku pisah sama suamiku dari tahun 2017. Tahun depan udah 2027, hampir 10 tahun kan? Kalau bukan orang-orang yang punya hati yang seperti badai, seperti karang, mungkin nggak akan seperti aku. Kenal Lampung, mana ya, ini aku juga orang Lampung, Prinsewu. Udah aku juga Lampung. Kewajiban muslim hanya mengingatkan, terlebihnya terima atau tidak itu hakmu. Iya betul sekali. Karena aku juga pernah dengar ya, sesama muslim itu wajib mengingatkan. Makanya aku juga sering kalau live itu kayak gini, cerita-cerita mengingatkan teman-teman yang mau. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Seumuran nasib rumah tangganya. Aku mungkin nggak berjodoh sama dia, ya udah, terus akhirnya aku pergi kerja ke luar negeri. Tapi kadang tuh banyak orang yang sok apa ya, sok dirinya tuh sok suci gitu loh. Kalau aku orangnya netral deh, biasa-biasa aja. Ya lebih bagus emang berhijab ya, tapi buat sekarang ini aku belum bisa kalau berhijab. Tapi kalau masalah sholat, insya Allah aku nggak ninggalin. Soalin kerudungnya bawahnya nggak karuan, astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu. Bukan aku yang ngomong ya, aku baca komen ya. Sunat rong garing ngono kuwi wis ngeteri undangan era. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain, tapi bukan dimanfaatkan ya. Baik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain, tapi bukan dimanfaatkan ya. Ngerti nggak maksud aku? Kadang tuh banyak orang yang aku kenal banyak orang, mereka itu mondok, mereka itu tahu agama, ya kan? Mereka bisa sholat, tahu bacaan-bacaan, bahkan hafal tajwid, idhom bihuna, bilahuna, ikhfa dan lain sebagainya. Dia fasih, ngajinya pun bagus, pinter, tapi dia tidak mengamalkan sama sekali. Terus apa bedanya, ya kan? Mending kita yang biasa-biasa saja ilmunya, tapi tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, itu yang wajib, ya kan? Bisa berpuasa, ya kan? Puasa-puasa sunnah. Kalau punya rezeki kita bersodakoh. Sodakoh itu nggak harus banyak, nggak harus nunggu kaya. Yang penting ikhlas. Buat apa kita paham agama tapi tidak mengamalkan, tidak sholat, ya kan? Buat apa? Mending yang biasa-biasa saja. Aku sholat tapi nggak bisa doa-doa, Mbak. Emang boleh? Boleh. Sholat itu agama Islam, sholat itu meringankan kita, bukan membebani kita. Nggak harus kita hafal semua, doa dulu baru boleh sholat, enggak. Kita niat karena Allah, bismillah aja dulu, sambil menyelam minum air, belajar. Orang yang mau belajar, insya Allah orang yang bisa sukses. Mau sukses dalam segi apa? Agama, materi, kehidupan, akhirat, bener nggak? Tapi kalau orang yang nggak mau sukses, dia akan berhenti di situ saja. Tidak mau, tidak ingin belajar. Kalian itu kalau nggak bisa naik motor, pasti pengen belajar kan? Kalau mau bisa, harus belajar kan? Harus kan? Kalau nggak belajar ya pasti nggak akan bisa. Aku pengen masak bolu, aku belum pernah masak bolu. Dan aku cari tahu ilmunya, gimana cara masak bolu. Biar kita tuh bisa, kita nyoba, harus nyoba. Kalau nggak kita nggak bakal tahu. Kayak gitu loh guys. Sama dengan sholat. Kita nggak bisa sholat, cukup baca bismillah dulu. Niat karena Allah, semua apa-apa
apa-apa harus niat karena Allah Ta'ala ya Besti. Jangan karena apa, semuanya harus didasari karena Allah, biar semuanya berkah barokah ya kan. Kamu tau gak, aku main Facebook Pro, teman-temanku followernya udah banyak, udah ada 10.000, 20, 30.000. Aku daftar pertama followerku 3.000. Tahu nggak? Atas izin Allah setiap hari pun aku berdoa, ya Allah semoga kontenku bisa FYP, semoga aku bisa gajian banyak berjuta-juta, ya Allah setiap hari aku berdoa. Kamu tahu nggak? Teman-temanku Facebooknya followernya masih belum di atas 50.000. Punya aku udah tembus 209.000 follower. Coba. Naga air titio semua. Naga ama Maya. Mesti naga lah. Apa jenengannya kayak? Ceo, Naga sama Mija. Naga. Ceo, Maya. Itu bảo xuân à chứ đừng bố chia. Sunat titio. Naga CB. Cái ông Naga. bố đã cái đang khẩn gia về đang về. Oh, ni nak culai orang siara. Nhà xoay chia. Ai mau bài ai bố chia. Oh lah, buat titio. Ya. Chứ mày không chứ bao qua được đâu chia. Hảo chưa? Chứ bao qua được đâu chia. Bao kỳ lại. Cái in đề ya. Ini namanya Huang Jingguo. Buat titio. Makan dua apa ini? Huang Jingguo. Berarti Cece gajian Facebook Pro gimana aja itu berarti? Iya, alhamdulillah teman-temanku itu ya followernya masih di bawah 50. Punya aku udah berapa tembus 209.000 followers. Gila nggak? Itu kalau bukan karena doa usahaku itu sampai orang-orang pada, wah keren banget kamu. Sampai view tayangannya tuh ya tembus 1 juta lebih, Masya Allah. Pokoknya itu kalau bukan the power of doa dan usaha itu nggak mungkin. Makanya gajiku tuh Taiwan utuh. Aku dapat gaji dari TikTok, dari Facebook. Aku ngonten buat dikirim ke anakku di Indonesia. Rasanya manis, lembut, enak. Jadi kalian tuh harus percaya dengan namanya the power of doa. Walaupun aku nggak berhijab, tapi nyatanya Allah berpihak baik ke aku. Karena aku nggak pernah ninggalin sholat. Dan aku setiap dapat rezeki ya, setiap saudara-saudaranya nenek pada datang ke sini walaupun bukan hari raya. Kadang hari Sabtu Minggu kan mereka pada datang ya. Aku sering dikasih uang sama mereka. Aku kumpulin. TikTok gajinya kan dulu aku jualan, kalau sekarang paling dari live aja kalau TikTok. Kalau Facebook itu konten dari video. Aku bikin tulisan ya, Assalamualaikum, selamat pagi, ya gitu aja ya, itu dibayar. Aku posting cerita di story itu ya, itu dibayar. Aku bikin video panjang yang berdurasi sampai 10 menit itu dibayar. Aku posting video pendek yang di bawah 21 detik itu dibayar. Aku posting foto dibayar. Wah, semuanya dibayar. Kalian nggak mau kayak gitu, gabung di Facebook Pro kalau nggak percaya. Kalian mana aku di Ciayi. Ya, FB Pro. Kalian rugi. Punya sosial media cuma buat ngibahin orang. Kalau aku nggak pernah ya, julitin orang, nggak pernah. Aku punya Facebook, TikTok, semuanya menghasilkan uang. Jauh, Hotsan Ciayi ke HSR jauh. Dari sini ke sana aja sekitar 40 menit bawa mobil. Temenku gajinya baru 500. Ya berapa aja yang penting gajian lumayan. Sepil nenek, kebiasaan kawan ini pasti sepil nenek. Jadi buat kalian semuanya yang mau gabung di Facebook Pro, silakan ya, jangan lupa follow aku. 1 jam naik kereta. Ya jauh kan, aku tadi ngomong 40 menit, kamu 1 jam, berarti lebih jauh lagi. Ada Lindu ya, nggak kerasa dari sini. Hadir. Halo, salam kenal ya Bes. Aku mau nyuci piring Bes, udah 8:30. Kalau introvert mah susah sih. Introvert itu apa sih? Aku nggak ngerti bahasanya, terlalu
Ini tradisional banget deh. Soalnya aku nggak gaul ya. Apa introvert itu? Sambil nyuci piring ya, Beb. Sambil cuci piring banyak banget. Nenekku aja kaget lihat di dapur berantakan. Aku belum nyuci piring, malah ceramah aja ini pikirnya. Kenapa nggak di Taiwan, Kak? Lah ini kamu pikir aku di Indonesia, aku di Taiwan sekarang anjir. Neneknya udah rumus togel belum, Mbak? Nanti jam udah 9:30 soalnya udah ya. Jepang. Aku di Taiwan, guys, bukan di Jepang. Kalau cuciannya banyak banget lagi, Bes. Ada yang mau bantuin nggak? Lindunnya banter nggak kerasa kan Ciai loh, Ce. Emang kamu di daerah mana? Kamu di Taichung ya? Apa di Nantau? Oh, di Taoyuan jauh. Besok kan tanggal 27 katanya mau ada ini ya, mau ada badai ya, ada typhoon di berita sih katanya, aku juga nggak tahu. Di sini nggak terasa cek sama sekali getarannya. Kamu tau nggak nih, aku pakai sabun cuci piring aja, aku melihat di TikTok ada ya mbak-mbak TKW, katanya satu ini suruh kepake setengah gini ya, suruh kepake 2 bulan. Kalau aku nggak habis tinggal ngomong aja, buat sabun cuci piringnya habis. Boleh dibantu, Renela, Taiwan Ibu, ben istirahat. Hey juga. Bantuin doa aja lah ya. Semoga aku